ya bisa dibilang kakak lah, saudara, teman, sahabat, itu biasa kita kenal Empo Alpha. Beliau sosok orang yang friendly, humble, terus menyenangkan, baik. Dia itu orang yang sama siapapun dari golongan apapun masuk gitu loh. Jadi gue merasa ketika kehilangan sosok orang yang benar-benar care, tulus, baik, merasa sangat amat sedih teman. Ya, tapi tetap datang cuma di kayak sampai 7 hari ya. insya Allah kalau misalkan memang nggak ada halangan kayak hari ini, kalau bisa sepetin waktu, ya paling kita ngasih kadonya buat Empo Alpha ya doa lah, doa dari teman-teman, sahabat. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, saya berharap mewakili keluarga besar dari almarhumah Empo Alpha, cuma satu kado yang terindah buat orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, yaitu doa sih sebenarnya teman-teman. Itu aja. Ini akan menjadi garda terdepan untuk keluarga Empo Alpha seperti apa mungkin? Gini, kalau kita urut dari bahasanya silsilah ya, Empo Alpha ini orang yang sangat gampang akrab gitu. Pertama kali ketemu sama Empo Alpha di salah satu televisi, kemudian sampai akhirnya kita ngobrol seru-seruan, terus sering main ke rumah ya dong ya, sampai jam 2 pagi, jam 3 sekedar curhat Empo Alpha. Kemudian ya terus berjalan, ya akhirnya kita chemistry dapet, terus juga udah beranggapan Empo Alpha kalau ketemu gue tuh kita udah kayak adik kakak lah gitu. Dan ya gimana ya, pokoknya nggak bisa dilupakan sosok Empo di mata gue, yang benar-benar orang yang sangat amat baik. Dan makanya kalau bisa dibilang garda terdepan, ya kalau misalkan memang gue bisa melakukan apa yang bisa gue lakukan selagi hal positif, ya gue lakukan gitu sih teman-teman. Apalagi pokoknya yang tadi gue sempat singgung, nggak cuma gue sih sebenarnya, sama teman-teman lainnya juga orang yang sangat tulus, kalau kalian bisa lihat gitu sih teman-teman. Sempat komunikasi kan di Indonesia dengan almarhum ketika saya kerja 1 minggu lalu kalau nggak salah, sebelum Empo Alpha meninggal. Jadi Empo Alpha WhatsApp gitu, abang lagi di parkiran SPP. Gue tuh nggak tahu tuh SPP itu apa. Gue bilang gue lagi nggak di parkiran gitu. Enggak, oh mungkin Idung salah lihat. Mungkin Idung lihat gue di parkiran, bilang kali sama Empo Alpha gitu nggak sih Dong? Orang, Hah? security. Oh security, jadi gimana sih? Iya, sakanya nengokin. Pembila lagi nengokin tuh ke atas, pembila nengokin kok ngomong kayak gitu. Pembila udah di sini. Lo aja nggak ngasih tahu gua Empo Alpha sakit. Ya intinya gitulah teman-teman. Gua sedikit sedih lah Empo Alpha sakit di rumah sakit. Gua nggak tahu sama sekali. Kalau gua tahu pastinya gua jengukin. Nah mungkin itu bukan pertanda ya, apa supaya mungkin gue jengukin, tapi kondisi gue nggak tahu kalau dia dirawat gitu. Mungkin memang sosok Empo Alpha orang yang nggak pengen orang banyak tahu tentang kondisi dia. Dia kan memang orang yang tegar gitu, orang yang sangat kuat gitu. Dia nggak pernah mau cerita sama siapapun. Kalau setahu gue ya, bayangin gue aja nggak tahu kalau Empo Alpha dirawat. Gue tahu kalau Empo Alpha itu lagi sakit, gue tahu gitu. Tapi pas dirawat gue nggak tahu sama sekali. Pokoknya 1 minggu sebelum Empo meninggalkan kita semua, Empo sempat WhatsApp gitu, Bang Billy di parkiran SPP. Enggak po, nggak lagi di parkiran gitu. Oh soalnya si Idung lihat Bang Billy kata gitu. Oh ternyata Empo waktu itu lagi di rumah sakit setelah cerita-cerita sama Idung gitu, sama Anwar. Kemarin juga itu turut mengantarkan sampai ke dalamnya. Iya karena kondisi suaminya yang nggak bisa, lagi shock banget, lagi lemes banget, dan juga Bang Idung juga udah lemes lah, udah pingsan gitu. Jadi ya ada keinginan juga dari Billy pribadi mengantarkan
Iya, tempat parkiran terakhirnya Po Alpa. Tapi ada nggak sih mungkin pesan atau cita-cita yang belum tercapai mungkin ke Bang Billy? Kayak pernah cerita, Empo pengen ini nih Bang Billy, Empo pengen ini nih, ada kamu kayak gitu masih Bang? Waktu curhat ya, ini sedikit bocoran. Waktu curhat Po Alpa tuh sampai nangis. Dia tuh pengen, dia nggak tahu cinta banget sama Idung nih. Dia bingung tuh, dia tuh cinta banget. Mana suaminya bang? Iya deh. Dia cinta banget sama Idung, sama anak-anaknya pastilah cinta banget. Kalau sama anak-anaknya wajar lah cinta banget, tapi dia sama Idung cinta banget. Gue nggak tahu, dia sempat cerita, gue udah nggak mau ninggalin Idung gue mati gue sama Idung, sama anak-anak gue nyari duit buat keluarga gue. Pokoknya buat kita sehat-sehat Bang Billy, dia kayak gitu. Pokoknya banyak lah cerita yang diceritakan sama Po Alpa. Salah satunya itu pengen ngebahagiain keluarga, dia pengen jadi orang yang sukses lagi, jadi orang yang lebih baik lagi, gitu aja sih. Oke. Doanya untuk Amang dan keluarga. Yang pertama adalah yang ingin gue sampaikan, gue berharap buat Bang Idung harus tegar, harus semangat jalan hidup. Buat orang-orang yang menyayangi Empo, keluarga, orang-orang terdekat, harus sabar, harus semangat. Dan buat Empo, semoga Empo ditempatkan di tempat yang paling indah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Empo bahagia, mudah-mudahan ya Allah. Amin. Dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja, mohon maaf buat teman-teman, tolong dimaafkan kalau ada salah-salah ya. Iya, karena kan memang tujuan Po tuh niatnya bercanda, nggak ada niat apa-apa gitu sih. Kalau misalkan bercandanya kurang berkenan gitu sih teman-teman. Dan saya pribadi sekali lagi ya turut berbela sungkawa. Amin. Makasih teman-teman.